Beredarnya foto dan video kegiatan Lukas NMB diduga main judi di sejumlah negara, masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI desak KPK ambil langkah tegas. KPK pun tetap menjadwalkan pemanggilan kedua Gubernur Papua itu. Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi belum juga memenuhi panggilan KPK. Tengah mengalami sakit jadi alasan Lukas belum penuhi panggilan lembaga anti rasuah itu. Namun masyarakat anti korupsi atau MAKI memaparkan kondisi Lukas NMB cukup sehat. Sebab dalam video yang direkam bulan Juli lalu, pria yang diduga Lukas NMB kedapatan berjalan kaki di Bandara Changi, Singapura. Tak hanya itu, beredar foto-foto diduga Lukas NMB tengah berjudi di sejumlah negara seperti di Malaysia, Singapura, dan Filipina. Masyarakat anti korupsi Indonesia pun mendesak KPK mengambil langkah tegas. Trip perjalanan Pak Lukas ini mulai bulan Desember 2021 hingga Agustus 2022, ada yang bahkan sampai ke Australia, ke Jerman, dan juga Singapura, Malaysia, jalan darat, balik lagi Singapura untuk diduga bermain judi, ke Manila juga bermain judi. Jadi menurut saya cukup sehat. Jadi berkaitan dengan rencana pemanggilan KPK mestinya bisa didatangi. Terkait rencana pemeriksaan Lukas NMB yang kembali terancam gagal, Menko Polhukam tegaskan KPK memiliki mekanisme tersendiri. Di KPK itu sudah aturannya, sudah dipanggil 1, 2, 3, panggil paksa, DBO, kan gitu urutannya. Ya dipanggil aja dulu baik-baik, kan belum tentu tidak datang gitu. Seumpama datang, itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya, nanti KPK udah punya mekanisme sendiri. Melalui kuasa hukumnya Jumat lalu, tersangka dugaan gratifikasi 1 miliar itu mengaku tak bisa penuhi panggilan KPK yang sedianya dilakukan hari Senin ini dengan alasan sakit. Lukas bahkan meminta izin Presiden Jokowi pergi ke luar negeri untuk berobat. Sebelumnya Lukas juga tak penuhi pemeriksaan KPK pada 12 September 2022 lalu. Tim Liputan melaporkan. Ya, astagfirullahalazim, kita doakan semoga petugas segera mengambil langkah tegas dalam menghadapi kasus seperti ini. Ustadz, tadi kalau dilihat dari kasus tersebut, seorang pemimpin malah tersebar videonya di media sosial main judi ke sejumlah negara. Tentunya ini bukan contoh yang baik. Bersenang-senang di atas penderitaan masyarakatnya dan menghindar dari panggilan petugas dengan alasan sakit. Bagaimana Ustadz melihat pemimpin yang seperti ini? Ya tentu ya, kita sendiri merasa kecewa ya kalau misalnya kita melihat pemimpin kita yang kita pilih, yang kemudian diberikan amanah ya untuk kemudian mensejahterakan masyarakat, tetapi kemudian tadi ya malah kemudian bermain-main justru dengan dengan uang milik masyarakat, malah ya uang milik negara gitu ya. Ya ini kan karena ada tindakan korupsi, jadi bukan uang sendiri pula gitu. Nah inilah yang jadi permasalahan ya, betapa akhirnya ada krisis kepercayaan yang muncul dari masyarakat kepada para pemimpinnya. Inilah yang menjadi isu ya, yang menjadi fokus para pemimpin dan kepemimpinan tentu yang saat ini sedang memimpin gitu ya, bagaimana menampilkan kepemimpinan yang bersih ya, agar supaya citra kepemimpinan di bawah kepemimpinan tentu para pemimpin yang sekarang itu mempunyai legacy, mempunyai satu citra yang bagus bagi masyarakat, agar supaya anak cucunya kelak bangga ya mempunyai pemimpin-pemimpin yang bersih gitu di masyarakat. Ya, Masya Allah, tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin begitu ya Ustadz, karena punya tanggung jawab yang besar dan juga harus memberikan contoh yang baik bagi warganya. Nah ini kemudian Ustadz, ketika kita memiliki pemimpin yang zalim misalnya, apakah masih wajib untuk ditaati? Ya tentu kita di dalam agama itu ada tuntunan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini kalau kita tafsirkan itu di depan Allah itu ada ati ya, ada taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul. Tetapi di depan ulil amri tidak ada wa ati ulil amri minkum, tapi wa ulil amri minkum. Artinya apa? Artinya ketaatan itu hanya kita sematkan kepada Allah dan Rasulnya.
Sementara ulil amri atau pemimpin, kita wajib taat ketika pemimpin-pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi intinya jelas ya, bahwa sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat, itu hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apa artinya? Artinya pemimpin yang kemudian memerintahkan kita, menyarankan kita, menuntun kita kepada hal-hal yang baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kita wajib taat. Tapi tidak ada ketaatan di dalam kezaliman, gitu. Nah, jadi kalau pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, ketika dia memerintahkan segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, ya kita tidak wajib untuk mentaatinya. Kurang lebih begitu. Baik, kita hanya bisa mengikuti apa yang dilakukan seorang pemimpin apabila tindakan atau kebijakannya itu benar, begitu ya Ustadz. Oke.